Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Yang ku rindu, yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau, oh, seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bawa kami Tuhan Yesus, semakin hari semakin sama seperti Tuhan, yang memiliki pribadi yang penuh kasih, yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami lewat firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, biar kami semakin hari diperbarui. Biar kami semakin hari semakin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Komunitas Sel meningkatkan persekutuan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 34. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata,
bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Seperti dikisahkan pada awal kitab Kejadian, Allah mencipta manusia dari debu tanah. Itu akan tetap seonggok debu tanah yang tidak berarti apa-apa jika tidak memiliki kelanjutan yang penting. Debu tanah yang telah dibentuk itu mengalami perubahan menjadi manusia yang hidup setelah Allah menghembuskan roh atau ruah dan atau nafas atau nefes ke dalam hidungnya. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Roh Allah yang menyebabkan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengelola dan memelihara taman tersebut. Allah mempertemukan Adam dan Hawa, memberkati mereka dan berfirman, "Beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi." Dengan generasi selanjutnya yang serupa dan berdasarkan citra Allah, tetapi setelah manusia kawin mengawinkan dengan siapa saja yang mereka sukai, maka Allah mengizinkan manusia menjalankan kehidupan berdasarkan kedagingan. Roh Allah meninggalkan mereka dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, karena mereka melakukan perkawinan berdasarkan siapa saja yang mereka sukai. Hal ini bertentangan dengan perkawinan yang telah ditetapkan Allah, yakni Allah yang mencipta, Allah yang mempertemukan, Allah yang memberkati pernikahan. Sejak itu manusia menjalani kehidupan tanpa pimpinan Roh Allah dalam menjalani kehidupan. Allah melakukan pemulihan kehidupan manusia melalui Roh Kudus-Nya. Pada hari Pentakosta atau hari yang ke-50, Allah mencurahkan rohnya kepada para rasul dan murid-muridnya. Roh Kudus membaharui pandangan para rasul tentang kedatangan Yesus ke dunia. Selama ini para rasul menyangka Yesus akan menjadi penguasa dunia untuk menggantikan pemerintahan Romawi yang telah sekian lama memerintah saat itu. Setelah diperbaharui Roh Kudus, pandangan mereka tentang kedatangan Yesus ke dunia ini, yakni untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal akibat dosa yang dilakukan. Roh Kudus memberikan hikmat kepada para rasul untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang mendakwa mereka. Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan berbagai penyakit, dan melenyapkan kelemahan. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-1. Roh Kudus memberikan otoritas atau hak atau wewenang kepada orang-orang percaya untuk menggunakan kuasanya dalam pekerjaan pemberitaan Injil Kristus. Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka untuk menyampaikan berita keselamatan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Roh Kudus menjamah setiap orang yang dikehendakinya untuk percaya pada pemberitaan Injil yang disampaikan para rasul. Hal itulah yang menarik setiap orang untuk percaya kepada Kristus. Orang-orang percaya membangun persekutuan antara yang satu dengan yang lain di atas keyakinannya kepada Kristus. Inilah kumpulan orang-orang percaya seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Bagaimana cara hidup jemaat tersebut? Yang pertama, mereka sehati dalam ayat yang ke-32. Setiap orang yang telah dipulihkan oleh Roh Kudus akan mengalami perubahan hidup. Dari pola hidup mementingkan diri sendiri, berubah menjadi orang-orang yang setia, sekata, dan bersatu hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pola hidup yang seperti inilah yang ditampilkan oleh orang-orang percaya pada awal terbentuknya jemaat. Bertentangan dengan pola hidup yang dikendalikan oleh kedagingan. Dalam Galatia 5:19-21 disebutkan bahwa perbuatan kedagingan ialah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pesta pora, dan sebagainya. Roh Kudus akan menuntun setiap orang untuk sehati dan sejiwa dalam menjalani kehidupan. Lalu yang kedua, Roh Kudus memberi kuasa kepada para rasul untuk memberitakan Injil Kristus di dalam ayat 33. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus memberi kuasa kepada para rasul? Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat memberi surat kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang mendapatkan suara kuasa dapat memanfaatkan segala otoritas yang memberikan surat kuasa tersebut untuk melakukan sesuatu.
Hal ini hanyalah gambaran untuk menjelaskan kuasa yang diberikan. Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk memberikan Injil-Nya. Dengan kuasa yang diberikan itu, para rasul melakukan berbagai mukjizat dalam rangka pemberitaan Injil Kristus. Lalu yang ketiga, saling berbagi dalam ayat ke-34. Sesungguhnya membagikan sebagian yang kita miliki untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Harus memiliki harta yang banyak bukanlah syarat untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Terdapat orang yang memiliki harta kekayaan yang lebih besar dari orang lain bukan jaminan untuk memberi. Sebaliknya, terdapat orang yang memiliki harta yang cukup tetapi memiliki gerakan hati untuk membantu sesamanya. Membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak ditentukan oleh seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi karena memiliki kemurahan hati. Hanya orang-orang yang memiliki kemurahan hati yang dari Tuhan yang akan mendorongnya untuk memberi sesuatu kepada sesamanya. Sama seperti janda Sarfat yang telah terancam kehabisan bahan makanan, tetapi memiliki kemurahan hati untuk memberikannya kepada orang lain terlebih dahulu. Hanya karena kemurahan hatinya yang memungkinkannya untuk mengalami kasih dan pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Ketiga sikap itu perlu ditimbuhkan untuk menjalani kehidupan komunitas orang-orang percaya saat ini dan selanjutnya. Orang-orang percaya perlu memiliki rasa sepenanggungan antara yang satu dengan yang lainnya. Tindakan seperti ini adalah respon orang-orang percaya terhadap pengorbanan Yesus Kristus untuk setiap orang percaya. Kepedulian orang-orang percaya pada komunitasnya perlu diperhatikan secara maksimal. Orang-orang yang belum mempedulikan sesamanya dalam kesulitan hidupnya tentu saja belum menghayati hal-hal yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah Tuhan kami melalui komunitas sel kami Tuhan, kami dapat meningkatkan persekutuan Tuhan. Melalui komsel-komsel ini Tuhan, terjalinnya hubungan satu dengan yang lainnya Tuhan, terjalinnya komunitas yang baik dan dapat menjadi terang-Mu dimanapun komsel-komsel berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati komsel-komsel kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui komsel ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.